Apa itu? As-salatu salat. Orang junub haram salat. Ya. Yang kedua, wat-tawafu tawaf. Yang ketiga, masul mushafi, menyentuh megang mushaf. Wa hamluhu, yang keempat, membawa mushaf. Yang kelima, walubthu fil masjidi, tinggal di masjid. Orang junub haram tinggal di masjid, cicing di masjid. Dan wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini junub itu maksudnya bagi orang yang can mandi besar, ya. Belum mandi besar. Berarti dia junubnya bisa karena satu, bermimpi jima, keluar cai mani. Kedua, berjima, gitu kan ya. Itu junub bagi laki-laki ataupun perempuan. Wa yahrumu, dan haram bil haidi, bagi orang yang haid. Asyaratu asya'a, 10 macam. 10 macam bagi orang yang haid mah. Apa itu? As-salatu, salat. Ya. Yang kedua, at-tawafu, tawaf. Yang ketiga, masul mushafi. Yang keempat, wahamluhu, membawanya. Yang kelima, walubthu fil masjidi, tinggal cicing di masjid. Cicing di masjid haram eta jalma haid. Ustaz, kumaha lamun taklim? Taklim kumaha taklim? Taklimna di masjid. Boleh nggak seseorang untuk bisa darurat belajar gitu misalnya. Darurat belajar. Nah, ini khilaf bainal ulama. Kalau seperti ini. Tapi diusahakan tidak di masjid, makanya untuk perempuan di madrasah gitu terus. Madrasah. Ustaz bingung itu masjid apa madrasah? Misalnya bingung. Itu masjid apa madrasah bangunan teh? Tergantung anu ngawakafkeunna naon. Anu ngawakafkeunna misalkan masjid ya jadi masjid. Ngawakafkeunna madrasahnya jadi madrasah. Jadi kalau posisi masjid itu tergantung orang yang pertama kali mewakafkan. Gitu. Kemudian wa qiraatul Quran, baca Quran. Baca Quran bagi orang yang haid itu diharamkan. Menurut pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Terus gimana saat nih posisi lagi belajar? Nah, posisinya lagi belajar nih saya misalnya. Kalau orang yang belajar, ya, makanya di sini khilaf. Darurat ta'allum. Darurat ta'allum. Tapi kalau mazhab Syafi'i haram. Ya, haram. Kalau tidak salah ada dalam fatwa Ibnu Taimiyah. Ya, yang membolehkan bagi orang yang haid membaca Quran. Tapi kita ngambilnya pendapat yang mazhab Syafi'i. Qiraatul Quran. Ya. Membaca Quran. Itu teh membaca Quran seperti apa? Ya baca Quran. Nah, kalau belajar nah itu tadi ya. Istisnaiyat untuk ngambil pendapat mungkin. Apalagi misalnya bagi orang yang penghafal Quran, takut lupa. Nah ini ada darurat lagi. Darurat. Ya. Sebab misalnya haidnya 15 hari. Membaca Quran 15 hari. Nah, ini darurat untuk bagi yang penghafal Quran. Gitu. Nah, jadi ini teh qiraatul Quran dikhususkan bagi memang yang orang yang
sedang tidak ada apa-apa gitu ya. Tidak ada niat. Pokoknya yang baca Quran, orang yang haid, itu haram. Tapi kalau tujuannya belajar, misalnya kepada gurunya dia membacakan, di sini masih ada perbedaan pendapat. Seperti itu. Kemudian gimana kalau misalkan membacanya dalam hati? Nah, dalam hati mah boleh. Dalam hati mah boleh. Pertanyaan lagi. Ustaz, membawa mushaf teh haram. Terus lamun tarjamah kumaha? Ah, tarjamah mah boleh. Sebab lain mushaf. Tarjamah mah mushaf tarjamah mah sebab dia bukan mushaf. Mushaf itu yang semuanya tulisan Quran tanpa ada translating, tanpa ada terjemahan. Ngukurnya gimana? Ngukurnya tulisan asingnya lebih banyak daripada tulisan Arabnya. Gitu. Jadi hamluhu membawanya itu kalau misalkan bukan mushaf nggak masalah. Kalau di HP gimana Ustaz? HP tergantung juga. HP-nya kalau misalkan layarnya itu semuanya Quran, ya hukumnya hukum mushaf, hukum Quran. Ya, memegang bagi orang yang haid ya nggak boleh. Tetap. Terus harus gimana? Ya ada terjemahannya, itu baru boleh. Berarti dia hukumnya hukum selain mushaf. Paham sampai di sini, Bu? Paham, Ustaz. Baik. Wasaumu saum. Orang yang haid ya, nggak boleh puasa. Ya. Wattalaku tolak. Orang yang haid haram dicerai. Walaupun jadi talakna. Jadi talakna. Tapi haram gitu kan ya. Haram. Dan masa idahnya bisa lebih lama gitu kan. Masa idahnya bisa lebih lama. Kemudian wal mururu fil masjidi, melintasi masjid in khafat talwithahu, ketika takut terjatuh darahnya. Ya. Kalau sekarang ada pembalut, zaman baheula nggak ada pembalut. Jadi ya takut jatuh wajar. Kalau sekarang ada pembalut. Kemudian wal istimta' ya, bersenang-senang, bersenang-senang. Bima baina surrah wa rukbah. Di antara apa surrah bujal, wa rukbah dan tu'ur. Antara itu nggak boleh. Gitu. Pas apal menilahnya perlu dibahas detail. Oke, satu lagi pasal tentang tayamum. Faslun fi asbabit tayamumi, sebab-sebab tayamum. Asbabut tayamumi salasatun. Adapun sebab-sebab tayamum ada 3. Sebab-sebab tayamum ada 3. 1, faqdul ma'i, teu aya cai. Faqdul ma'i teh teu aya cai. 2, wal maradu, karena sakit. Nah, saya jelaskan dulu. Faqdul ma'i ini gini, faqdul ma'i itu teu aya cai